Halo, semangat pagi. Nah, setelah kita membahas bab 2 perakitan produk dengan materi pokok teori dasar perakitan dan materi pokok sistem perakitan dan keseimbangan lintasan di video part 1 sebelumnya, di video part 2 ini kita akan membahas materi pokok yang ketiga, yaitu rancangan perakitan. Baik, langsung saja kita masuk ke materi pokok yang ketiga, rancangan perakitan. Yang mana rancangan perakitan ini terdiri dari beberapa submateri. Yang pertama, rancangan untuk perakitan. Kedua, metode Boothroyd-de-Hurst untuk DFA. Yang ketiga, efisiensi perakitan. Keempat, klasifikasi sistem pembawaan manual. 5. Pengaruh simetris komponen waktu pembawaan. 6. Klasifikasi sistem pemasukan dan pengikatan. Dan yang ketujuh, ergonomi dan sistem kerja dalam perakitan. Baik, submateri yang pertama, rancangan untuk perakitan. Rancangan untuk perakitan merupakan bagian dari sistem rancangan manufaktur. Perakitan memegang peranan penting pada manufaktur suatu produk. Dalam perakitan, semua komponen datang bersama sehingga semua kesalahan ataupun kekurangan yang ditimbulkan pada awal proses menjadi terlihat. Misalnya, jika rancangan kurang baik, maka akan kesulitan dalam perakitannya. Apalagi jika adanya kesalahan dalam toleransi, sehingga komponen tidak dapat dirakit dengan baik. Submateri yang kedua yaitu metode Boothroyd-de-Hurst untuk DFA. Metode ini didasarkan pada studi yang mendalam dari operasi perakitan. Metode ini bertujuan menentukan parameter operasional untuk menyelesaikan persoalan biaya dan waktu perakitan. Yang ketiga yaitu efisiensi perakitan. Ada dua faktor utama yang mempengaruhi biaya perakitan dari suatu produk, yaitu jumlah total dari komponen dalam suatu produk dan kenyamanan pembawaan, pemasukan, dan pengikatan rakitan dari produk. Tujuan dari metodologi DFA adalah untuk mencari suatu pengukuran yang mengungkapkan kedua faktor tersebut di atas. Pengukuran ini disebut efisiensi perakitan atau assembly efficiency untuk perakitan manual, yang dapat dihitung dengan persamaan seperti yang terlihat pada kolom, yang mana EMA adalah efisiensi perakitan, N-min adalah minimum teori jumlah komponen, TA adalah waktu dasar perakitan untuk satu komponen, yaitu waktu rata-rata komponen yang ada untuk kondisi pembawaan, pemasukan, dan pengikatan yang tidak sulit, serta TMA adalah waktu perakitan perkiraan yang sebenarnya untuk komponen. Yang mana efisiensi perakitan adalah rasio dari waktu perakitan ideal terhadap waktu perakitan yang sebenarnya. Selanjutnya, klasifikasi sistem pembawaan manual. Klasifikasi sistem adalah pengelompokan dari waktu-waktu standar perakitan. Dengan kriteria pengelompokan yang memengaruhi waktu perakitan ini, proses perakitan dibagi menjadi dua kategori operasi, yaitu yang pertama pembawaan manual
Dan yang kedua, pemasukan dan pengikatan manual. Submateri selanjutnya yaitu pengaruh simetris komponen. Pembawaan komponen dalam operasi perakitan berarti memegang, memindahkan, orientasi, dan penempatan komponen. Simetris komponen digunakan untuk memilih operasi perakitan yang sesuai. Klasifikasi sistem. Langkah kedua dari operasi perakitan yaitu proses pemasukan, pemasangan, dan pengikatan atau pengencangan. Kedua hal tersebut menitikberatkan pada interaksi antara mempertemukan komponen sebagai kontak mereka dan menggabungkannya. Keistimewaan rancangan yang berakibat penting terhadap waktu pemasangan dan pengencangan yaitu yang pertama, kemampuan masuk kepada lokasi rakitan. Kedua, kenyamanan operasi dari alat perakitan. Ketiga, kemampuan lihat lokasi perakitan. Keempat, kenyamanan pengarahan dan memosisikan selama perakitan. Dan kelima, kedalaman pemasangan. Ergonomi dan sistem kerja. Ergonomi atau human factor adalah ilmu yang membahas tentang kelebihan dan keterbatasan manusia dan secara sistematis memanfaatkan informasi-informasi tersebut untuk tujuan rancang bangun sehingga dapat terbentuk produk, sistem, atau lingkungan kerja yang lebih baik. Tujuan yang akan dicapai dari ergonomi dalam suatu sistem kerja perakitan adalah membentuk dan meningkatkan sistem kerja yang terdiri dari manusia, pekerjaan, perkakas dan peralatan, tempat kerja, dan area kerja yang efisien, nyaman, dan aman dalam perakitan. Beberapa konsep penting yang harus diperhatikan dalam ergonomi dan sistem kerja dalam perakitan. Yang pertama ada kinerja manusia. Yang kedua, sistem dipusatkan di sekeliling manusia. Yang ketiga, definisi dari sistem kerja. Dan yang keempat, peningkatan atau perbaikan. Nah, hanya segitu materi pokok yang ketiga yaitu rancangan perakitan. Untuk bab selanjutnya yaitu bab 3 mengenai pengujian dan evaluasi produk. Ditunggu ya video selanjutnya. Sampai jumpa.